Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu kasus mengenai asuransi syariah produk full nadi di atas termasuk dalam akad apa? Menurut saya, kasus mengenai asuransi syariah produk full nadi di atas termasuk dalam akad wakalah atau lebih tepatnya akad wakalah bil ujroh. Mengapa termasuk dalam akad wakalah bil ujroh? Karena merupakan bentuk perwakilan dari perusahaan asuransi untuk mengelola dana dari peserta dan mendapatkan imbalan berupa ujroh. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 52 DSN MUI / 3 tahun 2006. Akad wakalah bil ujroh ini memiliki definisi di mana pemegang polis memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun dalam non-tabungan. Dalam kasus asuransi syariah produk full nadi di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak asuransi berperan sebagai al-wakil, yaitu mengelola kontribusi yang peserta setorkan menjadi dana investasi, dana tabaruk, dan juga ujroh. Yang kedua, yaitu pemegang polis, di sini peserta sebagai al-muwakil. Yang ketiga, yaitu sesuatu yang diwakilkan atau muwakil fih, yaitu berupa kontribusi atau premi yang dibayarkan peserta untuk dikelola perusahaan asuransi. Kemudian yang keempat, yaitu sigot atau ijab kabul, yaitu berupa persetujuan antara wakil dengan muwakil atau dari perusahaan asuransi dengan peserta atau pemegang polis. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkannya dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada mereka yang mengalami musibah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Perusahaan asuransi syariah mengelola dana premi dan kemudian marketing perusahaan mendapatkan ujroh atas pengelolaan tersebut. Jadi yang mendapatkan ujroh itu adalah marketing dari perusahaan asuransi karena mengelola premi yang disetorkan oleh peserta, dan yang mendapat itu bukan perusahaan asuransi tapi marketingnya. Atau lebih lengkapnya dalam Fatwa DSN MUI, kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad wakalah bil ujroh pada asuransi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam akad ini perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil atau yang mendapat kuasa untuk mengelola dana, seperti yang telah dicontohkan dalam kasus di atas, di mana perusahaan asuransi ini bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana dari Pak Muhib. Kemudian yang kedua, yaitu peserta atau pemegang polis sebagai individu dalam produk saving dan tabaruk bertindak sebagai muwakil atau pemberi kuasa untuk mengelola dana. Kemudian yang ketiga, yaitu peserta sebagai suatu badan atau suatu kelompok dalam akad tabaruk bertindak sebagai muwakil atau pemberi kuasa untuk mengelola dana. Yang keempat, yaitu wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya kecuali atas izin wakil atau pemberi kuasa. Jadi perusahaan asuransi tidak boleh memberikan kuasa yang telah dimandatkan kepadanya kepada pihak lain atau kepada perusahaan asuransi lain kecuali atas izin dari Pak Muhib sesuai dengan kasus di atas. Akad wakalah adalah akad yang bersifat amanah atau yad amanah dan bukan tanggungan atau yadoman, sehingga wakil atau dalam hal ini perusahaan asuransi tidak menanggung resiko atas kerugian investasi dengan pengurangan ujroh yang diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wan prestasi. Kemudian yang terakhir, yaitu perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad yang digunakan adalah akad wakalah. Perusahaan benar-benar tidak menerima hasil dari investasi karena yang diterimanya hanyalah ujroh yang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Investasi 100% masuk atau kembali kepada pemegang polis atau kepada peserta. Seperti kasus di atas, pada saat Pak Muhib meninggal, maka hasil investasinya selama ini kembali seluruhnya kepada ahli warisnya, yaitu berupa anaknya, yaitu yang mendapatkan beasiswa sejak Pak Muhib meninggal sampai 4 tahun anaknya di perguruan tinggi.
Dalam fatwa DSN MUI pula disebutkan bahwa akad wakalah bil ujroh sekurang-kurangnya harus mengandung 3 hal berikut. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi. Seperti kasus di atas yang telah dipaparkan, bahwa peserta memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi atau premi kepada pihak perusahaan asuransi dan mendapatkan hak berupa hasil investasi. Kemudian kewajiban dari perusahaan asuransi adalah untuk mengelola dana yang dibayarkan oleh pemegang polis atau peserta dan mendapatkan hak berupa ujroh. Kemudian yang kedua yaitu besaran, cara, dan waktu pemotongan ujroh. Seperti yang telah dipaparkan atau seperti kasus di atas, besaran ujroh sudah berdasarkan kesepakatan, yaitu 25% di tahun pertama dan 10% di tahun kedua. Jadi hanya 2 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.